Saudara-saudariku terkasih, salam berkah dalam. Sudahkah kita memberi senyum hari ini? Kamis 30 Mei 2024. Kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudaraku terkasih, Injil hari ini bercerita tentang seorang buta yang bernama Bartimeus ingin bertemu dengan Yesus. Tapi tidak ada yang mau membantunya. Karena ia buta, maka ia kesulitan untuk melihat dan bertemu Yesus. Tapi walaupun matanya buta, Bartimeus punya kelebihan yang luar biasa, yakni pendengarannya. Pendengarannya begitu tajam. Maka ketika ia mendengar yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sudah lama ia mendengar perbuatan baik Yesus pada banyak orang. Yang lumpuh dapat berjalan, yang buta bisa melihat, serta berbagai keajaiban-keajaiban yang dilakukan Yesus. Dan dia ingin sekali supaya keajaiban itu terjadi pada dirinya. Ia ingin bisa melihat Yesus dan juga melihat segala sesuatu yang bisa disaksikan oleh orang yang normal matanya. Walaupun dia hanya mendengarkan apa tentang Yesus, ia begitu percaya. Ia percaya bahwa Yesus mampu menyembuhkan dirinya. Karena percaya akan kuasa Yesus, maka ia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Teriakannya tentu mengganggu banyak orang yang bersama Yesus. Dan mereka pun melarang dia berteriak, tapi ia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Yesus lalu berhenti dan berkata kepada mereka, "Panggillah dia." Dan selanjutnya Yesus menyembuhkan Bartimeus. Ia akhirnya bisa melihat dan menariknya. Ia memutuskan untuk mengikuti Yesus. Saudaraku terkasih, secara fisik Bartimeus buta. Ia tidak bisa melihat. Tapi karena kuasa Yesus ia disembuhkan. Tetapi ia tidak buta rohani. Mata hati rohaninya jelas terbuka. Ia dapat melihat Yesus sebagai Mesias yang berkuasa. Ia meyakini Yesus dapat menyembuhkan dirinya. Maka ia terus berteriak dan berteriak. Ia bisa melihat, merasakan kehadiran Yesus. Bagi saya inilah sebuah tamparan bagi kita yang memiliki mata yang normal. Kita yang sehat jasmani, namun kita sering buta hati akan kebaikan dan berkat Tuhan. Kita sering buta hati atas kebaikan Tuhan untuk kita. Kita sering merasa diri mampu dan mengabaikan peran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Karena kita kurang percaya pada kuasa Yesus. Di sisi lain kita buta hati akan kesulitan sesama kita yang lain.
Injil hari ini memberikan pencerahan pada kita. Pertama, untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur karena Tuhan memberikan kita hidup yang sempurna. Kita juga diingatkan jangan pernah menyerah bila kita menghadapi kesulitan dan beratnya kehidupan kita. Karena masih ada Yesus yang akan selalu membantu dan menolong kita. Maka saudaraku terkasih, bersyukur bahwa kita punya mata yang bisa melihat. Bersyukur karena kita punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya hidung, punya apa saja yang lengkap yang Tuhan berikan kepada kita. Apa kita sudah menggunakan itu semua dengan baik ataukah tidak? Apa kita mensyukuri semua kebaikan Tuhan itu ataukah tidak? Kita belajar dari Bartimeus. Setelah ia sembuh, ia akhirnya mengikuti Yesus. Ia akhirnya memberikan diri untuk Yesus. Semoga kita pun juga demikian. Tidak pernah berhenti untuk bersyukur karena Tuhan memberikan kita sempurna. Dan karena itu kita diajak untuk menggunakan karunia Tuhan yang sempurna ini untuk hal-hal yang baik demi kemuliaan Tuhan dan kebahagiaan sesama kita. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Roh Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam.